Buat orang-orang yang masih klaim mereka tuh kagak bisa, itu aku agak bingung mulainya dari mana gitu. Karena mereka tuh emang gak menyukai hal yang susah. Pain itu, kesakitan itu mereka tuh lebih suka untuk dihindarin gitu. Which is menurut aku harusnya semua orang bisa ngelihat berkaca sama industri fitness. Ya. Dimana lu kalau misalkan mau otot lu berkembang kagak susut, lu harus bisa berani menerima stres, menerima tekanan, menerima kesakitan. Dan kalau kita berkaca sama industri fitness juga, 3 hari pertama, 4 hari pertama, 5 hari pertama, pasti kan ada rasa fatigue kan, kayak rasa nggak enak gitu, kok badan gue nggak enak gitu kan. DOMS namanya. Ya, dari sana, tapi setelah kita hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, mendadak rutinitas tersebut buat kita berasa biasa aja nih. Gitu. Nah, banyak orang tuh 5 hari pertama udah berasa, anjir ternyata nggak nyaman ya, gue cabut lah gitu. Nah itu menurut aku yang ngebedain orang-orang yang beneran akhirnya bisa mencapai goalnya sama yang nggak mencapai goalnya. Dimana orang-orang yang berani menerima kesakitan demi dia punya goal di masa depan. Menarik ya. Kalau konteksnya berarti 5 days of pain and the rest is easy. Kayak konteksnya kalau aku lari pagi, itu ketika mulai di tahun 2019 ya lebih tepatnya. Itu aku benci banget lari pagi karena ya berat kok, untuk mulai itu berat. Mulai hari pertama berat, hari kedua berat, hari ketiga berat, hari keempat itu yang berat tadi udah bisa aku lawan dengan setidaknya aku pakai sepatu, aku lari, pemanasan lari. Dan setelah 21 hari ya, ini konteksnya mirip dengan Atomic Habits, itu malah jadi kebiasaan dan ya udah terbiasa gitu. Berarti yang harusnya kita rasakan kesakitan, pain ya, atau dalam konteks journey di industri kreatif atau journey apapun lah yang kita ingin capai di dunia ini ya itu ya momen pahitnya itu. Kesan kayak klise banget ngomongin ada momen pahit, tapi momen pahit itu yang jadi cerita menarik kalau kita udah ketemu momen manisnya gitu. Ya itulah konteksnya mungkin Suara Berkelas ketika masih 1000 subscriber aku kayak ini sakit bisa, banget ya. Iya, ini bisa nggak ya? Aku mau undang si A, B, C malah ditanya ini keuntungan mereka apa gitu. Iya. Views cuma 7 orang ya. Yang nonton kan aku kalau sama teman-teman ya. Dan itu bener kayak kata Kak Agus tadi kayak 5 days of pain, selebihnya itu bakal jadi terbiasa. Bisa jadi toleransi yang bukan mudah tapi kita udah toleransi dengan hal kayak gitu. Itu kata yang menurut aku butuh digarisbawahin sih, toleransi sih. Pain tolerance orang itu menurut aku berhubungan dengan seberapa besar probabilitas dia untuk sukses. Semakin tinggi dia punya pain tolerance, menurut aku semakin besar juga orang itu bisa tanda kutip sukses. Karena mereka tahu gitu loh, gue gak apa-apa, gue sakit gitu loh. Karena dia tahu tujuannya apa, kayak aku bilang gitu. Yang tipe ketiga itu, yang orang yang udah punya tekanan dan punya goal, itu sih udah unstoppable tuh orang. Karena dia bakal ekstrim banget gitu, hajar gitu loh. Jadi kata kuncinya sih bener sih, pain tolerance kalian harus bisa tinggi gitu loh. Kemarin aku ketemu konten yang menarik banget di Instagram. Dia jelasin kalau dia pernah iseng-iseng ngetik di ChatGPT, kalau kamu seorang setan, apa yang akan kamu lakukan ke manusia gitu. Dan jawabannya, aku juga iseng juga nih, aku ketik juga di ChatGPT dan yang keluar yaitu yang pertama dia akan membisikkan keraguan diri. Jadi makanya manusia kayak self-doubt di mana-mana kan. Yang kedua dia akan membuat si manusia itu prokrastinasi, menunda-nunda. Terus dia akan melakukan apapun agar manusia ini bisa konflik dengan temannya, sama saudaranya sendiri. Dan dia bikin manusia itu haus validasi gitu. Dan aku mikir, oh iya selama ini problem manusia itu ya itu gitu. Tapi konteksnya yang ingin dimaksudkan di ChatGPT yaitu kalau setan itu yaitu sebenarnya musuhnya manusia karena kita itu tidak bisa mengontrol hal-hal yang seperti tadi gitu kok. Makanya kalau kalian punya problem dengan prokrastinasi, konflik, atau amarah atau apapun itu sebenarnya kita seolah sedang dikontrol oleh setan gitu. Jadi kasarnya orang-orang Suara Berkelas nih yang nonton ini, kalau misalnya kalian malas, tanda kutip kalian memuja setan kasar ya. Males, prokrastinasi itu kalian lagi dikontrol nih. Lagi dikontrol. Nggak memuja tapi dikontrol. Dan cara untuk kita mengalahkan setan yaitu dengan melawan rasa malas.